Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pertama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan tentu saja nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan umatnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kajian berikut ini yaitu tentang kebenaran Al-Quran melalui sains, bagian yang pertama. Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbarunal Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Nah, ini salah satu kebenaran dari Al-Quran, bahwa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti akan kita lihat Bapak pemirsa, kebenaran Al-Quran melalui sains perkembangan terkini. Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar. Meskipun Al-Quran diturunkan 14 abad yang lampau, namun tetap terpelihara keasliannya dan tidak berubah sedikit pun sejak pertama kali diturunkan hingga kiamat nanti. Banyak ayat yang menjelaskan tentang masa depan dan bersifat ilmiah. Banyak ayat-ayat Al-Quran terbukti kebenarannya melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini maupun sampai saat nanti. Banyak ilmuwan yang telah berhasil membuktikan kebenaran itu melalui sejumlah eksperimen penelitian ilmiah. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang menjamin dan memeliharanya. Sehingga sampai akhir zaman nanti Al-Quran tidak akan berubah. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Shad ayat yang ke-88, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Artinya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, penemuan-penemuan ilmiah pasti sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran pasti sudah menjelaskan hal-hal yang ditemukan baik masa kini maupun masa yang akan datang. Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar sampai akhir zaman nanti. Ya, itu banyak dibuktikan dari kebenaran Al-Quran melalui sains. Nah, apa saja para pemirsa sekalian kebenaran Al-Quran melalui perkembangan ilmu pengetahuan terkini? Yang pertama adalah fakta adanya garis edar. Benda-benda di alam semesta ini masing-masing memiliki garis edar sendiri-sendiri. Jadi seperti terlihat pada gambar ini digambarkan adalah susunan tata surya, di mana matahari sebagai pusat perputaran, kemudian planet-planet semuanya bertawaf, semuanya berputar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, ya dan seterusnya.
Itu semuanya berputar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Kemudian planet matahari dan planet-planetnya ini semuanya berputar mengelilingi pusatnya dalam satu galaksi, yaitu black hole. Kemudian ini adalah gambaran dari kumpulan galaksi yang semuanya berputar, semuanya bertawaf terhadap pusat perputarannya. Kalau black hole adalah pusat perputaran dari matahari-matahari yang jumlahnya 100 miliar matahari yang kita namakan bintang. Nah, ini adalah klaster yang merupakan kumpulan dari ribuan galaksi yang berputar terhadap pusatnya. Masing-masing punya garis edar sendiri-sendiri. Bagaimana Al-Quran menjelaskan hal tersebut? Banyak ayat-ayat yang menjelaskan terkait dengan adanya garis edar ini. Antara lain adalah dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-33 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullu fi falakin yasbahun. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Yasin ayat yang ke-38, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Kemudian di dalam surat Yasin ayat yang ke-39 Allah berfirman A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'adakal urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah atau garis edar sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Nah, ini menggambarkan bulan juga mempunyai garis edar yang senantiasa berputar mengelilingi bumi. Kemudian serentak dengan bumi mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat yang ke-40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falakin yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Ini menggambarkan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, kemudian bulan mengelilingi bumi, dan bumi pun berputar terhadap pusatnya, terhadap sumbunya, yang kita kenal dengan gerak rotasi. Yang menghadap ke matahari adalah posisi siang, sedangkan ketika berada di sebaliknya adalah posisi malam hari. Seluruh alam semesta itu akan bertasbih atau bertawaf, yaitu mengikuti sunatullah, mengikuti hukum-hukum ciptaan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-44, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa ma fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Nah, pengertian bertasbih itu adalah mengikuti hukum-hukum ketetapan Allah. Salah satunya dari alam semesta ini berputar atau bertawaf terhadap pusat masing-masing melalui garis edar yang telah ditetapkan oleh Allah.
Nah, jadi gambaran fakta adanya garis edar itu antara ilmu pengetahuan yang menggambarkan tentang garis edar ini ternyata di dalam Al-Quran itu telah dijelaskan secara rinci. Oleh karena itu, ini bukti kesesuaian antara Al-Quran yang telah menjelaskan 14 abad yang lampau dengan ilmu pengetahuan terkini. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sama'i dzatil hubuk. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Jadi artinya masing-masing punya garis edar, mulai dari susunan tata surya, kemudian ini bulan dan bumi, kemudian yang lebih besar lagi adalah galaksi, kemudian kumpulan dari galaksi yang namanya cluster, masing-masing berputar, masing-masing beredar, mengikuti garis edar masing-masing, begitu teraturnya dari alam yang paling kecil sampai dengan alam yang begitu luas. Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Demikian bagian yang pertama terkait dengan kebenaran Al-Quran dengan sains yang terkait dengan garis edar dari masing-masing planet mulai dari yang paling kecil sampai dengan alam semesta yang begitu luas. Demikian para pemirsa sekalian, mudah-mudahan ini menambah keimanan dan keyakinan kita. Kita akan lanjutkan ke bagian yang kedua. Kita tutup kaji kita bagian pertama ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.